Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara menggunakan aplikasi Corona Jateng atau admin.corona.jatengprov.go.id. Ini digunakan bagi Vaskes atau Pasienkes untuk melakukan pengantrian pada kasus terkonfirmasi COVID-19 maupun pemeriksaan, baik berupa genus, antigen, atau tes PCR. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita masuk dulu ke halaman di admin.corona.jatengprov.go.id. Kemudian masukkan password sesuai dengan user yang telah diberikan melalui dinas kesehatan masing-masing. Kita coba masuk, kemudian nanti ingat teman-teman selama teman-teman memasukkan data ke Corona Jateng ini, teman-teman juga harus melihat tentang validasi data tersebut. Nah, di aplikasi ini terdapat beberapa menu. Yang pertama adalah home, di mana di sini isinya adalah berupa notifikasi tentang aplikasi. Kemudian ada epidemiologi. Ini adalah catatan perkembangan yang dikeluarkan dari aplikasi. Ini bisa dilihat dari kecamatan per kecamatan, kelurahan, RW, dan RT. Ini juga tertera di situ ada zona-zonanya. Nah, kemudian yang kedua adalah ada untuk melihat jumlah kasus. Di sini ada kasus dan spesimen. Kita coba klik untuk yang kasus. Nah, kita okekan saja dulu. Nah, kasus ini di halaman pertama ada notifikasi kasus, jumlah semua kasus, jumlah orang terkonfirmasi, probable suspect, kontak erat, screening, cluster donor plasma, sampai riwayat yang ada. Nah, untuk kasus yang terkonfirmasi nanti kita bisa cek di sini ya. Seseorang dikatakan terkonfirmasi apabila telah memenuhi kriteria pemeriksaan. Di situ nanti ada pemeriksaan sampel berupa antigen atau PCR atau genus. Nah, untuk memasukkan data yang perlu kita masukkan pertama adalah kasus ini kita lakukan, misal kita melakukan antigen itu karena apa? Ya, misal karena suspek, atau kita PCR itu orang karena apa? Karena suspek atau karena kontak erat, atau kita screening saja. Misal kita masukkan karena screening ya, orang tersebut datang ke Vaskes minta di antigen untuk melakukan perjalanan atau untuk melakukan tes pekerjaan atau yang lainnya, maka yang perlu kita lakukan adalah mengentry data orang tersebut ke data base datanya dulu. Kita tambah kasus BNI, kemudian kita isi nick. Kita misal isi nick ini, ya, kita isi secara lengkap, tanggal lahir, nomor HP, golongan darah, pekerjaan. Atau biasanya kalau kita masukkan dengan search ini, maka data identitas sudah keluar berdasarkan data di Dukcapil yang sudah terintegrasi atau sudah bridging ke aplikasi Corona Jateng ini. Kemudian kita pilih kondisinya bagaimana. Kondisi umumnya baik, ada riwayat demam, batuk lemas, ada flu. Kemudian tindakannya apa yang kita lakukan, misal swab antigen, swab PCR, tindakan isolasi mandiri atau kontak erat, kita sesuaikan saja. Nah, tanggal lapor adalah tanggal saat kita melakukan pengentrian. Tindakannya adalah tindakan dari Vaskes. Kemudian pilih nih. Pilihnya misal ada, kita pilih screening. Nah, kita pilih screening, kita pilih tanggalnya, jenis tesnya adalah antigen. Ya. Misalnya antigen. Nah, kita isikan sesuai kategori kabupaten kota, A, B, atau C. A, pemeriksaan PCR kurang dari 24 jam, B, lebih dari 24 jam, dan C, ini waktu tunggunya lebih lama lagi atau lebih dari 48 jam.
Diisi nomor spesimen, tanggal tesnya, hasilnya apa, ini berbayar atau tidak. Nah, kita cek duplikatnya terus kemudian simpan. Oke, artinya data orang dengan hasil antigen sudah terinput di sini, ya. Kemudian untuk hasil pemeriksaannya kita bisa cek di spesimen ini, ya, di bagian antigen. Biasanya kita bisa lihat nih, kalau sudah di entry maka di sini akan muncul. Sama halnya jika orang yang akan di PCR, maka tadi kita masukkan di data sebelumnya, baru nanti kita lihat data di hasil PCR labnya. Nah, kalau belum ada di sini, maka tinggal tambahkan data yang sudah dimasukkan di data screening tadi dengan link yang sama misalnya. Nah, maka orang ini akan bisa kita kirimkan untuk PCR-nya. Mau ke misal di Yogyakarta sebagai kontak erat, kita simpan. Setelah disimpan, dia akan muncul di kolom sebelah sini. Kemudian kita kirim ke aplikasi Alrecord TC19. Nah, setelah ini akan diterima di lab yang kita tuju tadi. Nah, setelah itu hasilnya akan bisa terlihat di kasus. Ya, biasanya nanti hasil akan muncul di notifikasi. Jadi buat teman-teman, setiap ada kasus atau setiap hari untuk mengecek kolom notifikasi kasus. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengentrian. Kita sesuaikan dengan gejala atau kategori pemeriksaan tersebut, mulai dari suspek, kontak erat, screening, cluster, probable atau yang lainnya. Hasilnya menyesuaikan dengan pemeriksaan yang kita lakukan, baik berupa antigen, genus ataupun PCR. Nanti kalaupun itu positif, nanti akan masuk ke terkonfirmasi di sini, atau nanti ada melakukan perubahan data transfer. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.